Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim yang beriman kepadanya, kita pun wajib melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita, umat muslim, untuk melakukan sholat 5 waktu. Tentunya, hal ini akan membawa banyak keuntungan bagi kita. Pahala yang melimpah pun akan kita dapatkan, lalu ketenangan hati pun akan bisa dirasakan. Agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus menjalankannya dengan baik dan benar. Jangan sampai ada kesalahan kecil yang membuat sholat kita menjadi sia-sia saja. Ada beberapa larangan dalam menjalankan sholat. Hal ini pun sering tidak sadar dilakukan oleh banyak orang. Tentunya menjadi kerugian yang amatlah besar. Lalu larangan apa saja yang ada ketika sholat, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut nomor 3, sering dilakukan 6 hal ini, larangan dalam sholat versi dari Magenta Islam. Jangan mengangkat pandangan ke langit. Saat menjalankan sholat, kita pun harus memfokuskan hati dan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pikiran lain selain beribadah kepadanya. Semua urusan di dunia harus kita singkirkan terlebih dahulu, karena hal tersebut akan sangat mengganggu sholat yang akan kita jalankan. Setan pun pastinya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda umat manusia, walaupun diri kita sedang menjalankan sholat. Setan pun akan selalu merayu untuk mengganggu kekhusyukan diri kita saat sholat. Kita pun harus bisa menahan itu semua. Tingkatkan keimanan serta ketakwaan agar kita bisa melewati itu semua. Dalam menjalankan sholat, ada beberapa gerakan sholat yang wajib dilakukan dengan benar. Jika tidak, maka sholat yang kita lakukan akan tidak sah dan sia-sia saja. Ada juga beberapa gerakan sepele yang secara tidak sadar sering dilakukan oleh banyak orang, tetapi hal ini bisa membuat sholat menjadi tidak sah. Salah satunya adalah mengangkat pandangan ke langit. Hal yang cukup sepele tetapi sangat mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau mata mereka akan tersambar. Hadis riwayat Muslim. Hal ini pun harus kita perhatikan. Jangan sampai semua ibadah sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah karena melakukan hal sepele yang merupakan larangan dalam sholat. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Menoleh selain ke arah sujud. Setan memang selalu menjadi musuh umat manusia. Mereka akan selalu memberikan rayuan maut agar kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Saat hal tersebut berhasil, kita akan menjadi salah satu golongan calon penghuni neraka. Saat diri kita beribadah pun, setan tidak akan berhenti untuk menggoda kita. Mereka akan membuat diri kita tidak akan nyaman dalam beribadah. Kita pun menjadi tidak khusyuk dan melakukan hal kecil yang membuat sholat kita menjadi tidak sah. Salah satunya, sahabat beriman, adalah menoleh selain ke arah sujud. Larangan ini pun dijelaskan dalam hadis. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, yang merupakan sebuah curian yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saat sholat kita harus memfokuskan diri agar bisa khusyuk dalam menjalankannya. Semua gerakan sholat harus dilakukan dengan benar agar sholat menjadi sah. Setelah melihat ke arah sujud, memang sudah menjadi suatu keharusan. Saat diri kita tidak melakukan hal tersebut dan mengikuti bujukan setan agar menoleh ke arah lain, maka sholat yang kita lakukan akan sia-sia dan pahala tidak akan didapatkan pula.
Jangan menguap saat sholat. Rasa kantuk memang sangat wajar dirasakan oleh manusia. Hal ini pun bisa terjadi kapan saja. Saat tubuh kelelahan pun kita bisa merasakan kantuk yang amat luar biasa. Biasanya hal itu pun ditandai dengan menguap. Sholat subuh menjadi yang paling berat dilakukan karena kita harus terbangun pada pagi buta. Saat kita sedang tertidur lelap istirahat dan mengistirahatkan badan, kita pun harus memaksakan diri untuk bangun karena harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh. Rasa kantuk pasti menyerang dengan tubi-tubi. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan sekaligus godaan dari setan yang terkutuk. Jika kita bisa melawannya, maka pahala yang amat melimpah pun akan kita dapatkan. Walau dalam keadaan mengantuk, sebisa mungkin jangan menguap saat sholat. Tahanlah sekuat tenaga, jangan sampai kelapasan, hingga mulut kalian terbuka secara lebar. Menguap saat sholat merupakan salah satu larangan yang harus kita tahan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis. Menguap dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Walaupun memang sangat berat, tetapi kita pun harus bisa menahannya. Jangan sampai karena sering melakukannya, sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Jangan meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Setan selalu tidak suka jika kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka pun akan selalu menggoda umat manusia yang bertakwa kepadanya. Mereka pun akan menyerang titik terlemah yang ada dalam diri kita ini. Setan pun akan menggoda diri kita saat kita tengah lengah. Di dalam ibadah pun diri kita pun janganlah sampai lengah. Caranya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukan apapun termasuk ibadah. Mereka akan menggoda kita melakukan perbuatan yang merupakan larangan dalam sholat. Salah satunya adalah meludah. Saat menjalankan sholat, kita pun dilarang untuk meludah ke arah kiblat atau ke kanan, walaupun hanya untuk membuang sisa makanan yang terselip di dalam gigi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya, dan jika terlanjur keluar maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaiannya. Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Maka sahabat beriman, janganlah sampai terbujuk rayu setan, karena hal itu merupakan sebuah kerugian yang amat besar. Jangan membentangkan tangan seperti anjing saat duduk. Dalam gerakan sholat ada gerakan sujud. Tentunya gerakan ini mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Kita pun akan merasakan diri kita sangat kecil di hadapan Allah Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa menandingi kebesarannya. Semua kehebatan yang ada dalam diri kita pun sangatlah rendah di matanya, dan semua itu dirasakan saat diri kita bersujud kepadanya. Semua kesombongan dan keangkuhan yang ada dalam diri kita akan runtuh di hadapan Allah Ta'ala. Dalam melakukan sujud, jangan sampai gerakan tangan kita salah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Bersikaplah pertengahan ketika sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana anjing. Muttafaq alaih. Pelajari gerakan sholat dengan dalam. Hal ini pun sangat berguna agar gerakan sholat kita sempurna dan tidak melakukan kesalahan yang bisa membuat sholat kita menjadi tidak sah. Mendahului imam saat sholat berjamaah. Sholat berjamaah sangatlah besar pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW selalu memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Pahala yang diterima pun akan berkali-kali lipat lebih banyak daripada melakukan sholat sendirian.
dalam melaksanakan sholat berjamaah, kita pun harus mengikuti gerakan imam. Kita dilarang untuk mendahului gerakan imam saat melakukan sholat berjamaah. Hal ini akan membuat sholat yang kita laksanakan menjadi tidak sah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah salah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Muttafaq alaih. Bersabarlah dan ikuti imam yang memimpin sholat. Jangan sampai keegoisan yang ada dalam diri kita membuat sholat yang kita lakukan menjadi berantakan. Bagaimana sahabat beriman? Pernahkah kalian melakukan larangan yang dijelaskan tadi? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.